generasi Z, dan hukum, dari objek aturan jadi agen perubahan dunia. Generasi Z tumbuh di dunia serba cepat, di mana satu postingan bisa mengubah hidup, dan sebuah aturan bisa membatasi masa depan mereka. Tapi apa jadinya jika Gen Z bukan lagi sekadar korban hukum? Bagaimana jika mereka adalah pionir yang akan mengguncang sistem hukum itu sendiri? Dari privasi digital hingga perubahan iklim, inilah kisah generasi yang siap melawan dan mengubah aturan main. Gen Z adalah generasi pertama yang sepenuhnya lahir di era internet. Mereka terbiasa dengan teknologi, gaya hidup cepat, dan opini yang berseliweran di media sosial. Tapi di balik layar smartphone mereka, ada aturan hukum yang mengatur setiap langkah, dari apa yang boleh diunggah, hingga bagaimana mereka bekerja. Generasi ini menghadapi tantangan hukum yang belum pernah ada sebelumnya. Privasi digital, kontrak kerja fleksibel, hingga hak kesehatan mental. Pertanyaannya, apakah hukum saat ini cukup adaptif untuk melindungi mereka, atau justru menjadi jebakan yang membatasi kebebasan mereka? Gen Z adalah pengguna internet terbesar di Indonesia. Setiap detik, mereka meninggalkan jejak digital, status, foto, hingga lokasi. Tapi jejak ini bisa jadi bumerang jika jatuh ke tangan yang salah. Kasus penyalahgunaan data pribadi makin marak, membuat privasi terasa semakin rapuh. Undang-undang Perlindungan Data Pribadi lahir sebagai tameng, tapi seberapa efektifkah undang-undang ini dalam dunia yang terus berubah? Apakah Gen Z sadar tentang hack-hack mereka di dunia maya? Atau mereka menyerahkan semua data hanya untuk sekadar akses aplikasi gratis? Satu cuitan, satu komentar, satu repost bisa menyeret Gen Z ke meja hukum. Undang-undang ITE memang diciptakan untuk menjaga ketertiban di dunia maya, tapi tidak jarang digunakan sebagai alat menjerat kebebasan berekspresi. Disinilah pentingnya literasi hukum digital. Kreator-kreator muda kini membuat konten hukum yang simple dan relate. Mereka mengajarkan Gen Z untuk berpikir dua kali sebelum klik post, agar tidak jadi korban berikutnya dari pasal karet Undang-Undang ITE. Banyak Gen Z memilih pekerjaan fleksibel, freelance, gig economy, bahkan content creator. Namun, aturan hukum kadang tak secepat perubahan dunia kerja. Undang-Undang Cipta Kerja hadir untuk mengatur sistem ini, tapi banyak pekerja muda yang merasa hak mereka kurang terlindungi. PHK yang mudah, kontrak jangka pendek, hingga tidak adanya jaminan sosial jadi masalah nyata. Kini Serikat Pekerja Muda mulai bergerak, mereka menuntut upah layak, cuti yang manusiawi, dan jam kerja yang tidak eksploitatif. Krisis kesehatan mental menjadi fenomena global, dan Gen Z ada di tengah pusaran itu. Tekanan akademik, sosial, hingga ekonomi membuat mereka lebih rentan terhadap depresi dan kecemasan. Undang-Undang Kesehatan Jiwa 2014 sudah mengatur hak penderita gangguan mental, tapi implementasinya masih jauh dari ideal. Gen Z kini bangkit, menuntut layanan kesehatan mental yang terjangkau tanpa stigma, dan mendesak revisi aturan agar lebih berpihak pada korban. Gen Z dikenal vokal. Mereka turun ke jalan, mengkritik aturan yang dirasa tidak adil. Demo menolak RUU KUHP dan RUU Cipta Kerja jadi bukti kesadaran hukum politik mereka. Bagi Gen Z, aktivisme bukan hanya di jalanan. Mereka juga memanfaatkan media sosial untuk menekan pembuat kebijakan, membuktikan bahwa suara pemuda tidak bisa lagi diabaikan. Integritas adalah kata kunci. Kampanye Saya Pelajar Anti Korupsi memperkenalkan nilai kejujuran sejak dini. Pendidikan hukum bagi anak muda diyakini bisa mencegah mereka terjerumus ke dalam sistem korup yang diwariskan generasi sebelumnya. Gen Z tidak menunggu ruang formal untuk belajar hukum. Mereka menciptakan ruangnya sendiri, lewat TikTok, Reels, dan YouTube Shorts. Disinilah hukum dikemas dengan bahasa gaul, visual warna-warni, dan durasi singkat yang mengena. Media sosial kini bukan hanya tempat hiburan, tapi juga menjadi kelas terbuka tentang hukum. Semakin banyak kreator hukum Gen Z, semakin tinggi pula kesadaran hukum generasi ini. Tak sedikit remaja Gen Z yang tersangkut hukum karena kenakalan. Namun pendekatan hukum kini berubah. Dari menghukum menjadi memulihkan. Sistem peradilan anak mengutamakan edukasi dan reintegrasi, bukan sekadar pemenjaraan. Diversi, rehabilitasi, dan pendampingan menjadi kunci. Di balik kesalahan seorang remaja, ada kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Gen Z diberi peluang, bukan dicap seumur hidup.
Pilihan child free kini jadi diskusi serius di kalangan Gen Z. Di tengah tekanan norma sosial dan pertanyaan keluarga, muncul pertanyaan, apakah ini sah secara hukum? Hukum tidak mewajibkan pasangan untuk memiliki anak. Ini adalah ranah privat yang dijamin oleh kebebasan warga negara. Bahkan studi fikih modern pun mulai membuka ruang interpretasi baru atas hak-hak individu dalam rumah tangga. Kesadaran hukum Gen Z juga menyentuh isu besar. Krisis iklim bukan hanya menyuarakan, mereka membawa protes ke meja hukum. Di beberapa negara, gugatan pemuda memaksa pemerintah mengubah arah kebijakan. Indonesia pun bisa menuju ke sana. Gen Z pecinta lingkungan bukan lagi aktivis jalanan semata, tapi juga pionir strategi litigasi untuk menyelamatkan masa depan planet ini. Pemilu 2024 sampai 2029 menjadi momen emas Gen Z. Bukan hanya sebagai pemilih, mereka kini juga menjadi caleg, bahkan ketua tim sukses di lingkup lokal. Gen Z menginginkan politik yang jujur, transparan, dan dekat dengan rakyat. Mereka tak hanya menuntut perubahan, tapi mulai memimpin perubahan itu sendiri. Hukum kini harus berpacu dengan kecepatan teknologi, kontrak digital AI legal assistant, dan pengadilan daring adalah wajah baru keadilan. Gen Z bukan hanya pengguna teknologi, mereka mendorong sistem hukum untuk ikut berubah menjadi lebih transparan, efisien, dan adaptif terhadap dunia digital. Generasi Z menolak sistem hukum yang kaku dan menyakitkan. Mereka menginginkan pendekatan hukum yang lebih manusiawi, bukan hanya menegakkan keadilan, tapi juga merawat martabat manusia. Inilah masa depan hukum, bukan lagi soal menang dan kalah, tapi tentang solusi yang menyembuhkan dan membangun kepercayaan publik. Gen Z adalah wajah baru penegakan hukum. Mereka berpikir cepat, bertindak tegas, dan berpihak pada keadilan inklusif. Dari objek hukum menjadi subjek perubahan, Gen Z membuktikan bahwa keadilan tidak hanya milik ruang sidang, tapi milik semua orang, dimanapun mereka berada. Lihatlah sekelilingmu, apakah hukum di sekitarmu sudah benar-benar melindungi, atau justru diam-diam membatasi? Siapa yang akan memastikan keadilan berjalan, kalau bukan kita sendiri? Generasi Z, inilah saatnya kalian bangkit. Jangan hanya jadi penonton. Bagikan video ini sekarang, sebarkan kesadaran hukum, dan jadilah bagian dari perubahan yang akan mengguncang dunia.